Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusanwa. Saya seorang data analis junior maupun bisa dibilang data scientist junior. Saya di sini akan membahas tentang situasi belajar di kota New Delhi, India. Jadi sedikit latar belakang kenapa saya membahas ini. Karena saya mengikuti kompetisi ini, Analytics Competition Learn Platform COVID-19 Impact on Digital Learning. Ya, ini prize money-nya cukup lumayan besar. Saya kira ini $2.000, akan tetapi ternyata $20.000, yang artinya jika dirupiahkan hampir 280 juta. Saya cukup berkecil hati apakah saya bisa menyumbang cukup banyak dalam kompetisi ini, tapi intinya bukan di situ. Dan saya mencoba yang terbaik lah pokoknya. Jadi Learn Platform COVID-19 Impact ini problem statementnya itu COVID itu berdampak pada 56 juta siswa, atau singkatnya itu siswa di seluruh dunia. Dan dampaknya itu apa aja sih? Kita dibebaskan mengambil dataset. Ya, datasetnya harus kredibel, tapi maksudnya itu nggak harus ditentukan datasetnya ABC, itu enggak. Datasetnya kita bisa cari sendiri, riset sendiri. Saya nemu dataset situasi belajar siswa di India gitu. Jadi sedikit mind map atau peta saya dalam kompetisi ini, yaitu saya ini baru mungkin 1/3 ya, karena saya ingin membahas tentang situasi belajar yang saya akan bahas ini, dan school closure atau penutupan sekolah, peta penutupan sekolah di dunia ini karena COVID, dan school engagement atau learning engagement gitu. Dan ini saya baru menyelesaikan learning situation, jadi ini masih 1/3 project saya, dan saya mungkin akan upload yang 2/3 dan 3/3-nya setelah ini tentunya ya. Semoga project saya ini selesai dengan baik lah. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke data analisnya atau ke kodenya. Jadi learning situation on New Delhi in COVID era notebook ini itu saya setting sesuai standar penelitian. Jadi di sini ada petanya, this analysis have several section atau memiliki beberapa seksi. Itu analisis overview, yaitu kalau kalian baca analisa ini kalian mau ngapain ya? Dapat apa sih? Dapat insight apa gitu. Data overview, datanya yang mau dibahas itu apa gitu. Dan processing data, yaitu mengolah data sebelum dianalisa, dan statistical analysis dan data visualisasi dan hasil dari analisis tersebut gitu. Pertama-tama kita input datanya terlebih dahulu. Kita intip data dari 5 row itu baris, dari 5 baris awal gitu. Di sini ada kolomnya itu. Jadi ketika kita melakukan suatu analisa data, pasti kita mungkin dari CSV atau datanya tersebut kita langsung melirik ke kolom gitu. Di kolomnya ini ada ID, ada regional siswa tersebut, yaitu Delhi NCR di India sana. Ini age of subject. Di sini ada time spent on online class. Jadi singkatnya ini kalau bahasa Indonesianya ini umur. Ini dia itu belajar waktu online itu berapa jam sih itu. Yang ketiga itu rating. Ratingnya ada good, excellent, very poor, dan seterusnya. Ya, artinya itu baik, sangat baik, sangat buruk, tidak memuaskan. Mediumnya apa? Di sini ada laptop, smartphone, dan lain-lain. Di sini ada self study, time spent on self study itu waktu belajar untuk diri sendiri. Maksudnya itu di luar dari online. Kalau online kelas kan ada gurunya. Ini time spent on self study itu dia belajar sendiri di internet gitulah. Nggak ada gurunya. Maksudnya inisiatif sendiri gitu.
Nah, di sini fitness, ada waktu untuk fitness, waktu untuk tidur, sosial media gitu. Kalian itu sosial medianya apa sih? Apakah LinkedIn, YouTube atau Instagram gitu. Ada waktu untuk menonton TV. Di sini ada number of meal per day, itu makan, dia makan berapa kali. Di sini ada perubahan bobot. Ada health issue, itu kayak kalian pernah sakit nggak sih waktu COVID. Di sini stress buster. Di sini apakah kalian memanfaatkan waktu. Di sini ada find yourself more connected with your family, itu kayak apakah kalian waktu COVID ini semakin dekat dengan keluarga. Nah, ini yang sampingnya ini apa yang kalian miss, itu apa yang kalian kangenin saat COVID ini. Jadi sedikit intro, ini datanya ini yang kita bahas ini seperti ini, dan ketika mendapatkan data seperti ini apa yang saya akan lakukan ini. Tapi sebenarnya sebelumnya saya kasih yaitu video overview, nanti kita akan membahas seluruhnya. Ini ada banyak ya, kita intinya itu saya sendiri nggak tahu ini akan berjalan berapa menit, tapi saya yakin ini worth your time gitu. Ini nggak buang-buang waktu, karena ini saya yakin ini saya akan membahas sekomprehensif mungkin, sepadat mungkin, dan seinformatif mungkin yang saya bisa gitu. Jadi walaupun waktunya lama, saya yakin ini bermanfaat semua. Nah, masuk ke analysis overview. This analysis will answer some question. Jadi analisis ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana sih situasi belajar di dalam pandemi ini, di era pandemi ini? Bagaimana situasi online class di pandemi ini? Bagaimana learning behavior itu kayak budaya belajar di setiap level sekolah, misalkan di setiap SD, SMP, SMA gitu. Nah, to answer this question, this analysis focused on several variable. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisa ini berfokus pada beberapa variabel. Nah, ini memang bahasa Inggris ya, karena ini internasional. Lombanya ini internasional, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini ada independent variable, itu variabel yang independen, jadi dia itu variabelnya itu tok gitu. Maksudnya dia tidak terpengaruh oleh variabel yang lain. Yang dependent variable, nah ini dia terpengaruh oleh variabel. Dipengaruhi oleh siapa ya? Dipengaruhi oleh level of school. Level of school itu ada SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi kita kan nggak mungkin tuh ini ada COVID. Nah, asumsi saya atau hipotesis saya, nggak mungkin di setiap level siswa itu mempunyai masalah yang sama. Misalkan anak SD itu belajarnya kan cuma 1 jam 2 jam. Nah, sedangkan anak kuliah itu yang dihadapi kan beda lagi. Nggak mungkin kita sama ratakan anak SD itu masalahnya sama dengan anak SMA atau anak kuliah waktu COVID ini. Jadi saya pisahkan per level sekolahnya, jadi SD sendiri, SMA sendiri gitu. Nah, dependent variabelnya tadi itu dari beberapa kolom yang kita peroleh ini saya ambil yang kolom yang menurut saya itu kunci dari menjawab bagaimana situasi belajar. Jadi kuncinya adalah time spent on online class ya. Jadi waktu belajar saat online gitu. Online class itu yang saat ada gurunya gitu. Jadi tatap muka di Zoom atau di Google Meet, kurang lebih seperti itu. Nah, maksud saya itu waktu belajar saat online itu pasti relatif lebih sedikit daripada waktu kita belajar di sekolah. Di sekolah maksudnya di sekolah offline. Maksudnya itu waktu belajar tatap muka itu pasti waktunya itu beda. Jadi saya masukkan variabel ini. Apalagi di setiap anak SD, SMP, SMA lah itu pasti waktunya itu, waktu untuk online itu pasti beda-beda. Maka dari itu kita memasukkan variabel ini di peringkat nomor 1 gitu. Yang kedua itu self study ya, seperti kita bahas tadi, waktu untuk belajar untuk diri sendiri. Setiap siswa pasti beda, setiap level SD, SMP pasti beda. Nanti kita akan cari tahu. Di sini ada tidur ya, karena kita sepakat tidur itu pasti mempengaruhi kualitas belajar. Kalau kualitas belajar terpengaruhi, pasti mempengaruhi oleh kecerdasan dan lain sebagainya. Di sini ada waktu untuk
sosial media. Nah, karena kegiatan sosial kita tidak bisa terlaksana karena COVID, otomatis kita lebih banyak meluangkan waktu pada online class, bukan sosial media ya. Nah, jadi ada rating kira-kira itu bagaimana pengalaman kelas online-nya. Di sini ada student self study versus social media orientation. Ini variabel yang saya buat sendiri berdasarkan dua variabel, yaitu variabel belajar sendiri, motivasi belajar sendiri dia berapa jam satu hari, dengan versusnya lawannya itu dia sosial media. Jadi dalam satu hari seorang siswa tersebut lebih banyak menggunakan sosial media atau dia lebih meluangkan waktunya untuk belajar gitu, untuk belajar materi, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Jadi dia lebih milih sekolah, lebih fokus ke sekolah atau lebih fokus ke sosial media. Nanti kita akan cari tahu. Nah, di sini apakah each student has enough time for study? Jadi apakah siswa itu benar-benar punya waktu untuk belajar di era COVID ini? Seperti yang saya bahas tadi, tidak mungkin waktu kita belajar waktu offline itu sama dengan waktu belajar kita online gitu. Itu pasti berbeda dan akan kita buka dalam data ini. Apakah mempunyai waktu normal untuk tidur dan lain. Apakah spend more time for social media plus, maksudnya ini apakah siswa itu yang saya jelaskan tadi, apakah siswa itu condong ke sosial media atau dia lebih condong ke belajar. Nah, di sini ada di data visualisasi saya, sumbu X-nya itu independent variable yang tadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Yang Y aksisnya itu dia itu yang ini tadi, variabel yang 1 sampai 9 ini tadi. Nah, kita masuk ke data overview. Nah, kita itu sebenarnya mengolah data apa sih? Data apa? Datanya siapa? Jadi data saya itu saya dapat dari Kaggle. Dari sini linknya saya lampirkan. Deskripsi dari data tersebut adalah the study a cross-sectional survey is conducted with a sample size of 1182 siswa dari berbeda umur, berbeda grup sekolah gitu, dan berbeda institusi. Jadi dari SMP 1, SMP 2 dan seterusnya di New Delhi, National Capital Region, India. Jadi gitu. Nah, jadi datanya itu ada yang siswa SD itu nge-submit berapa, siswa SMP itu nge-submit berapa. Di sini di data ini diisi oleh 69% mahasiswa. Di data ini diisi oleh 69% mahasiswa dari 1000 manusia. Itu. Sini ada 44 anak SD, 133 anak SMP, 191 anak SMA, 814 anak kuliah. Itu. Jadi persebarannya di sini, ini ada college, senior high school dan seterusnya. Dan ini CSV kolom, maksudnya kolomnya data. Nah, kolomnya data itu yang tadi yang saya jelaskan di atas. Nah, kita masuk ke sesi pre-processing data. Jadi data yang di atas ini itu kita olah lagi gitu. Kita olah lagi, kita saring, kita modifikasi itu sesuai standar statistika dan logika yang benar, yang lurus. Jadi pre-processing data yang kita lakukan yang pertama adalah classify student by age. Kita mengklasifikasikan murid menurut umurnya gitu. Jadi kan ini kan yang satu itu ini kan murid semua toh. Ini kan murid semua yang disuruh ngisi murid semua. Jadi ini murid semua berdasarkan deskripsi tadi. Nah, kolomnya ini adalah kolom umur. Dia si pembuat survei tidak menyediakan kolom SMP, SD, college, senior high school atau maupun elementary school gitu. Dia itu enggak menyediakan kolom itu. Dia cuma menyediakan tolong isi kuesioner ini isi nama, isi act of subject, isi nama, isi umur. Nah, dia nggak ngasih kita informasi dia itu kelas berapa gitu. Nah, maka dari itu saya buat kolom sendiri, manusia ini kelas berapa gitu. Yang isi kuesioner ini tuh kelas berapa gitu, berdasarkan umur.
Jadi umur 0 sampai 11 saya masukkan kelas SD. Karena apa? Karena saya cek nilai minimalnya ini tidak ada yang umur 0 itu tidak ada. Jadi otomatis ini pasti anak SD ke atas gitu. Yang 12 sampai 14 itu SMP, 15 sampai 17 itu SMA, 18 ke atas itu kuliah. Ini dapat apa? 11 SD, 12 SMP itu dapat dari mana? Ya ini saya riset, saya googling kira-kira di India itu SD itu umurnya berapa, SMP umurnya berapa, dan seterusnya. Setelah kita dapat manusia ini kelas berapa, kelas SD, SMP, SMA atau kelas kuliah, kita ada beberapa pekerjaan yang lain yang aktual ini banyak. Jadi di sini ada change rating on online class which is described variable to numerical variable. Jadi kita merubah variabel deskripsi menjadi variabel angka. Kan di sini kan yang kolom tadi, kolom apa itu? Nah, rating of online class ini ada good, excellent, very poor. Nah, dalam data analisa itu kayak kurang gimana ya? Kurang diolah karena kita kan bicara statistik itu pasti mintanya itu angka. Jadi kita rubah deskripsi tadi berdasarkan angka menurut kayak tangga gitu. Misalkan very poor itu jelek sekali, dia cuma dapat nilai 1. Ibarat itu kita di Play Store itu kan ada bintang itu loh, ada fitur review bintang. Kalau very poor itu bintang 1, poor itu bintang 2, average atau rata-rata itu bintang 3, good bintang 4, dan excellent bintang 5. Dan itu ya ini dapat dari mana ya? Ini udah standarnya itu seperti ini. Yang paling jelek 1, yang paling bagus itu 5. Create new column is student has no more time of sleep gitu. Jadi aku di sini membuat kolom baru. Kolomnya itu apakah siswa itu tidur dengan cukup yaitu. Nah, jadi di sini saya kasih definisi what if normal time sleep in this analysis. Jadi apa sih waktu yang normal untuk tidur di dalam analisis ini? Di waktu yang normal untuk tidur itu berdasarkan American Academy of Sleep Medicine. Jadi berdasarkan suatu organisasi Amerika, dia menetapkan anak SD itu 6 sampai 12 itu harusnya tidur sampai 9 sampai 12. Teenager itu umur 13 sampai 18 itu kira-kira tidur 8 sampai 10 dan seterusnya. Jadi ada kolom baru. Kolom baru tersebut berdasarkan kolom waktu tidur ini. Nah, misalkan ada anak umur 9 tahun, dia sehari itu cuma tidur 6 jam, otomatis dia terklasifikasi pada orang yang tidak cukup tidur. Karena menurut Badan Organisasi Amerika, Kesehatan Amerika, orang yang umur 8 tahun itu harus tidur sekian jam. Sudah saya tulis di sini dan saya kode. Jadi di atas ini logikanya untuk orang awam, di bawahnya ini kodenya untuk untuk membuat kolom baru itu tadi. Saya jelaskan intinya saja, substitusional aja. Ini yang tadi umur kurang dari sama dengan 12 masuk ke SD dan seterusnya. Yang ini masuk ke SMP, yang ini masuk ES itu elementary school, JHS itu junior high school dan seterusnya. Nah, saya pilah-pilah. Yang bawahnya ini yang tadi, kalau dia very poor itu dapat nilai 1, kalau poor itu dapat nilai 2 dan seterusnya. Yang ini rating. Turun ke bawah itu max new column is student have normal time of sleep. Yang ini tadi, yang saya bahas terakhir ini tadi. Jadi kalau dia SD dan dia punya waktu tidur lebih dari 9, maka dia yes itu maksudnya si bocah ini punya waktu yang normal untuk tidur gitu. Selain dari itu ya maka dia tidak punya waktu normal untuk tidur, entah waktunya itu kurang atau waktunya itu kelebihan. Oke. Nah, yang di sini saya bikin kolom baru lagi. Total time of study itu maksudnya waktu dia belajar online ditambah waktu dia belajar sendiri gitu. Jadi sini kolom baru kelima kalau nggak salah. Nah, ini DF barunya. Jadi sini ada titik-titik di tengah ini karena kolomnya terlalu banyak. Kenapa kok kolomnya terlalu banyak? Ya karena saya tambah kolom menambah tadi di sini. Nah, subject level of school, dia itu lagi ternyata dia lagi kuliah.
lagi SD, lagi SMP dan seterusnya. Di sini ini itu dari sini, dari subject level of school ke kanan ini itu kolom-kolom baru yang saya buat sendiri, yang saya sudah jelaskan tadi. Kita ke bawah, basic statistical analysis. Ini dapat min itu rata-rata, kon itu jumlah, STD itu standar deviasi. Bagi yang kalian lupa apa itu standar deviasi, itu apa suatu rumus di statistika maupun matematika yang berbicara tentang penyebaran data. Data itu tuh ngumpul atau misah. Itu penyebaran data itu ya nanti kita bahas lah, nanti kita tahu. Di sini ada data SD, jadi misalkan ya ini DF elementary school, ini berarti data yang sudah saya pisah, yang tadi kan datanya masih untel-untelan jadi satu, ibarat itu masih gabung jadi satu. Nah ini datanya saya pisah-pisah, ini data anak SD. Jadi konnya 44. Jadi ada 44 manusia yang sedang sekolah SD mengisi kuesioner ini. Jadi misalkan ini min itu rata-rata waktu belajar, rata-rata dari time spend online class, rata-rata waktu dia belajar itu 3,5 jam. 3,5 jam itu 3,5 jam lah. Jadi anak SD di India waktu corona ini dia belajar 3,5 jam setiap harinya. Itu rata-rata anak SD di India. Nah, sampai bawah itu seperti itu terus, suatu hal yang sama. Ini sesuatu hal yang membosankan sampai kita masuk tahap ke data visualisasi. Saya cek ya apa, takutnya enggak ngerekam. Ya ini ngerekam ya, aman. Nah, ayo kita lanjut. Nah, kita masuk ke data visualisasi dan pembahasan serta hasil analisa. Nah, kita bahas variabel yang pertama, time spent on online class. Jadi ini developed representation of the data. Middle point itu the mean of the data. Middle point itu yang mana? Itu yang ini loh, middle point. Yang titik bulat besar ini adalah mean of the data. Mean itu rata-rata yang tadi ya. Misalkan ini anak SD. Ini time spent on online class, berarti waktu di kelas online gitu. Jadi rata-rata waktu kelas online-nya anak SD di India itu 3,5 jam. Ini sama kayak yang statistika yang di atas. Yang ini tadi basic statistical analysis. Ini anak SD, time spent on online class, jadi dia 3,5 jam. Jadi cocok ya, ini kan 3,5. Di sini minnya ini kan juga 3,5 lebih nih. Jadi di sini itu bedanya ini cuma di gambar. Nah ini barnya ini apa? Nah, ini namanya error bar. Error bar itu seperti ya itu tadi, persebaran data. Kira-kira datanya itu dari rata-rata itu nyebarnya sampai mana? Jadi kan nggak mungkin 40 manusia itu belajarnya 3,5 jam semua, itu nggak mungkin. Jadi dia tuh ada yang ngisi 4 jam, ada yang ngisi 3 jam, bahkan ada yang ngisi di atas ini pasti ada. Dan ini adalah error bar itu kayak rentan manusianya ngisi itu kira-kira datanya itu banyaknya itu ngumpul di mana gitu. Ini bukan interval, karena apa? Karena ini ngisi yang di atasnya 4 jam ini pasti ada, tetapi di error barnya itu nggak nyampe ke situ, karena ini cuma error bar sama titik tengahnya ini cuma merepresentasikan datanya itu kira-kira ngumpul di mana sih itu. Nah, apalagi ini error barnya cukup panjang, berarti datanya ini cukup nyebar. Artinya setiap anak SD di India itu mempunyai jam belajar yang variatif. Jadi ada yang belajar cuma 3 jam, ada yang 4 jam gitu. Jadi kan ini kan apa, melar itu apa bahasa Indonesianya? Maksudnya itu tingginya error bar itu kan sangat tinggi. Jadi dia datanya itu nyebar gitu ya. Semoga bisa dipahami. Yang SMP itu dia naik, yang SMA itu kurang lebih sama-sama kayak SMP, dan dia itu lebih padat, lebih ciut gini, berarti datanya itu ngumpul, atau dalam statistika itu homogen, datanya itu seragam gitu. Jadi si anak-anak SMP dan anak-anak SMA di India itu waktu belajarnya itu kompak. Dia punya waktu belajar yang bisa dibilang cukup baku. Jadi waktu belajar online kelas atau kelas online itu 4 jam gitu. Misal ini kan titik tengahnya kan 4,25. Jadi dia itu nggak jauh-jauh dari 4 jam. Misalkan si Budi anak SMA itu belajarnya 4 jam. Itu dia SMA 1. Tapi SMA 5 dia belajar 4 jam 20 menit misalkan, cuma beda 20 menit.
berbeda dari anak SD tadi itu rentangnya sangat tinggi. Jadi anak SD itu tidak punya jam yang baku gitu. Nah, yang surprisingly yang bikin kita kaget itu jam belajar kelas online-nya anak kuliah. Kenapa kok bikin kita kaget? Kan logikanya gini, anak SD itu pelajaran yang paling mudah. SMP, SMA itu semakin sulit, dan kuliah itu kan yang paling sulit. Akan tetapi jam kelas online-nya anak-anak kuliah di India itu paling bawah. Homogen lagi. Udah paling bawah dia kompak. Homogen itu apa? Homogen itu ya semua rata-ratanya itu kumpul di sini. Datanya itu paling banyak itu cuma di 2 jam ini. 2,7 jam ini. Jadi singkatnya, orang 800 orang tadi itu jam belajarnya tuh ngumpul di 3 jam ini, di yang paling bawah ini. Jadi 800 orang itu, kebanyakan dari 800 orang yang kuliah itu tadi memiliki waktu belajar bahkan kurang dari anak SD. Waktu belajar online yang tatap muka, online class ya. Yang ini kan tadi kan time spend on online class. Itu. Jadi dia itu mempunyai waktu belajar yang sangat sedikit. Nah, karena ini kalau pakai min dan error bar aja kita mungkin kurang yakin, kita pakai visualisasi langsung kira-kira datanya itu gelembungnya di mana sih. Nah, ini anak SD. Kita lihat anak SD itu waktu kelas online-nya bahkan ada yang hampir menyentuh 0 jam. Tadi kan kita ke atas bahkan di sini kan ada 0 ini. Maksud saya itu ada yang anak SD yang enggak belajar sama sekali itu ada gitu. Nyentuh sampai di sini dia. Nah, di sini yang SMP sama SMA itu menggelembung di 4 jam. Berarti dia itu kompak belajar online tatap mukanya itu 4 jam sama gurunya itu 4 jam gitu. Yang SMA ini dia cukup pipih. Walaupun cukup pipih dia tetap ngumpul di 4 jam ini. Jadi dia ada yang belajar sampai 8 jam, ada yang belajar cuma 2 jam gitu ada. Tetapi dia itu tetap ngumpul gitu. Paling banyak ya tetap di 4 jam. Nah, yang paling menyedihkan itu yang kuliah. Yang kuliah itu kita lihat dia itu di bawah. Udah di bawah gelembung lagi gitu. Yang lain kan ada yang di bawah, ada yang di atas, dan bentuknya itu pipih. Kalau pipih artinya apa? Artinya datanya tuh heterogen. Datanya itu nyebar gitu. Ada yang 6 jam, ada yang 0 jam, itu anak SD. Anak SMP itu ngumpul. Kalau ini kan dia ngelembung, bukan pipih tapi ngelembung. Ini ngumpul di 4 jam. Yang anak kuliah waktu online kelasnya itu dia udah ngumpul berada di bawah lagi gitu. Nah, berarti singkatnya kesimpulannya apa? Ini di sini ada kesimpulan yang saya jelaskan tadi, kita loncati. Jadi kesimpulannya, nah nih, setiap level sekolah mempunyai standar deviasi 1,8 sampai 2,3. Standar deviasi itu yang saya jelaskan tadi yaitu persebaran data atau value trend. Jadi value trend itu apa ya? Nilai lah. Maksudnya tren jam belajar. Maksudnya itu tren itu yaitu tadi kira-kira tuh SMP 1, SMP 2, SMP 3 itu ngumpulnya itu di berapa jam gitu. Trennya itu di berapa jam gitu. That closer to the mean value itu tadi. In violin bar we can also see that violin has long and thin shape. Tim itu pipih gitu. That is implied that school did not have strong trend value. Jadi sekolah di India itu tidak punya aturan baku tentang jam belajar di sekolah. Yang anak SD tadi apalagi ya. Jadi the student has very various amount of time on online class. Jadi siswanya memiliki variasi jam belajar kelas online yang sangat variatif gitu. Ada yang cuma belajar 1 jam, ada yang belajar 6 jam, anak SD tadi. Kalau yang kuliah itu dia ngumpul dan sepakat, kita cuma belajar 1 jam itu parah itu ya. Maksudnya itu terjadi anomali di sini yaitu di anak kuliah itu tadi. Kita turun ke rating online class. Nah, di sini ini belum kita pisah. Di sini ada ini yang buruk, ini tengah-tengah, dan yang memiliki persen yang paling banyak itu 36% sangat buruk. Jadi yang 33% buruk lagi. Jadi
sekitar 33 tambah 36 itu 69. 70% siswa setuju bahwa dia mengalami situasi belajar yang sangat buruk dan buruk. Poor sama very poor itu kan bintang 1 sama bintang 2 itu sebenarnya masuk kategori bisa disatukan ke dalam satu kategori. Jadi 33% sama 36% itu bisa dimasukkan dalam bisa dijumlahkan. Artinya apa? Artinya 70% siswa itu tidak puas atas kualitas belajar online di India, 70% gitu. Tapi kan misalkan kalian bertanya, loh Mas, ini kan cuma di India gitu. Gimana kalau di Indonesia beda lagi? Nah, jadi kalau data analisis itu ya tidak memang benar-benar akurasinya tidak 100%, tapi ini bisa buat gambaran di kita juga gitu. Jadi walaupun ini berlaku di India, tapi di Indonesia tuh kurang lebih nanti diprediksi akan sama itu. Hipotesisnya itu seperti itu. Jadi kurang lebih di sekolah lain itu, di negara lain itu juga sama. Jadi siapa sih yang menyumbang rating online kelas yang paling kecil? Ya ternyata anak kuliah itu tadi. Jadi anak SD itu dia rata-ratanya bahkan di atas 4 atau di atas baik. Jadi anak SD itu sangat enjoy dalam belajar online, kelas online. Sangat enjoy belajar kelas online yang tatap muka sama guru. Jadi guru-guru kelas SD itu lebih berkompeten mengajar online ternyata. Jadi cukup mengagetkan ya. Atau mungkin ada faktor lain. Kan kalau kuliah kan beda, apalagi jurusannya kedokteran, informatika, teknik sipil dan lain sebagainya gitu. Terlepas dari itu, yang kita bisa ambil adalah ya yang paling kesusahan waktu belajar online itu ternyata ya anak kuliahan gitu. Di sini jika kita kurang yakin, kita lihat di sini di diagramnya ya ini menggelembungnya ini di angka 1 bahkan. Jadi anak kuliahan itu semuanya sepakat atau datanya itu homogen, semuanya itu sepakat bahwa ratingnya itu cuma 1 bintang atau pengalaman belajar online-nya itu benar-benar buruk lah. Itu belajar online sama gurunya itu benar-benar buruk. Analisis on rating of online class. Nah, yang ini tadi ada min, ada modus. Ini untuk anak SD minnya 4 yang saya jelaskan tadi. Modus itu nilai yang paling banyak keluar 5. Very good atau highest rating on online class experience. Jadi anak SD itu benar-benar suka banget sama belajar online. Ibarat itu ratingnya 5 gitu. Anak SMP mulai turun, anak SMA mulai standar 3 itu ya, 3/5 itu kan standar average rating on online class. Anak kuliah mulai modusnya nilai yang paling banyak keluar itu 1/5 atau bintang 1 dari bintang 5, itu very bad yang saya tadi. Nah, kesimpulannya, look at rating on online class tadi, the data is homogen itu semuanya itu ngumpul kan, karena kan bentuk shape-nya ini kan tik ya, tik itu ya tik itu apa, tebel. Nah, datanya itu tik tebel ngumpul di atas yang anak SD, yang SMP udah mulai turun, yang SMA turun, yang kuliah itu bener-bener tik nih. Ini kiri kanannya itu ketik, tik itu apa ya, tebel ya, lebar, bener-bener ngumpul, bener-bener lebar, bener-bener besar di angka 1. Kan tadi kan modusnya kan juga kelihatan. Angka yang paling banyak keluar mana college, anak kuliahan, angka yang paling banyak keluar modusnya itu 1/5. Jadi angka yang paling banyak keluar itu 1 dari 5. Maksudnya itu rating semua siswa itu paling banyak ngevoting itu paling jelek 1/5 gitu. Yang ini time span of flash tadi. Nah, sini dari datanya ini udah kelihatan ya, dari SD sampai SMA kuliah itu dia naik, trennya itu naik. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi, si anak kuliahan itu memiliki experience itu, pengalaman belajar yang buruk, pengalaman belajar online yang buruk. Maka dari itu dia belajar sendiri gitu. Belajar online yang buruk itu belajar kelas online tadi. Jadi ada 2 ya. Tadi kan kita bicara tentang belajar online, kelas online. Yang ini itu belajar sendiri.
tahu ya bedanya belajar online sama guru tatap muka sama belajar sendiri. Yang ini tuh yang belajar sendiri. Singkatnya, jadi yang anak SD itu dia lebih turun dalam belajar sendiri karena dia udah belajar sama gurunya. Anak kuliah itu kebalikannya, dia itu ndak belajar sama dosennya, kan waktu jamnya itu kan cuma sedikit, dia ganti ke belajar sendiri gitu. Jadi singkatnya, anak kuliah tidak belajar melalui dosen. Kebanyakan anak kuliah tidak belajar melalui dosen. Buktinya apa? Waktu belajar dengan dosennya itu sangat sedikit, diganti dengan waktu belajar dengan dirinya sendiri. Self study itu belajar dengan dirinya sendiri. Jadi dia tuh ganti kekurangan pemahaman atau kekurangan ilmu yang didapat dari dosennya itu dari dia cari sendiri ke, ya itu tadi, ke internet itu. Dari datanya seperti ini ya Mbak. Ternyata kalau kita lihat dari violin, itu violinnya ya ternyata ngumpulnya itu di bawah ternyata. Tapi di bawah ini pun itu cuma sekitar bukan cuma, maksudnya udah sekitar 3 jam ini ya. Di bawah 3 jam sih ini anunya ini lebar ini loh. Lebar itu yaitu tadi modus. Lebar itu maksudnya data yang ngumpulnya. Nah, data ngumpulnya itu di sini. Tapi variasinya itu sampai ke 20 jam. Ini loh, hampir nyentuh 20 jam. Jadi ada mahasiswa di India, dia itu belajar sendiri, bukan belajar online kelas sama Zoom, itu bukan. Dia itu belajar sendiri hingga 20 jam. Bayangin. Jadi dia boleh-boleh aja nggak belajar sama dosennya, tapi dia belajar sendiri 20 jam. Ada yang 15 jam, ada yang 10 jam. Ini variasinya itu sangat-sangat bervariatif gitu. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya caps lock ini, kesimpulan akhirnya. Even though college student has worse online class experience, but they preferred and focused on self-study rather than online class. Walaupun anak-anak kuliahan ini mempunyai pengalaman yang paling buruk dalam belajar online, kelas online, tetapi dia lebih fokus dan lebih prefer itu, dia lebih fokus dan lebih memilih untuk belajar sendiri gitu. Jadi walaupun si anak kuliah itu tadi memiliki pengalaman belajar kelas online dengan dosennya paling buruk, ratingnya cuma 1, tetapi dia fokus dan dia lebih memilih untuk belajar sendiri gitu. Jadi tadi kan waktu belajar sendiri dia naik ke anak kuliahan itu mempunyai tren yang tinggi, tetapi ketika belajar dengan dosen, anak kuliahan itu mempunyai tren yang paling rendah gitu. Mas, kenapa kok di bulan baleni kenapa kok diulang-ulangi? Ya karena biar kalian paham gitu. Maksud saya itu ya seperti ini gitu. Takutnya kalian nggak paham. Kita turun analisis. Mohon maaf kalau saya sedikit ngantuk. Ini ya bisa kalian lihat, ini jam 2:30 02.28 ya. Kita lanjut. Total time of study-nya itu sedemikian. Ini nggak ada yang dibahas secara banyak. Analisisnya itu langsung ke analisis kesimpulan. Jadi dibandingkan dengan waktu belajar normal kita di sekolah, sesuai prediksi, as predicted, siswa-siswa, the students have low trend on time spent on study. Maksudnya itu mempunyai tren yang rendah untuk belajar. Itu time study-nya itu udah dijumlah ya. Belajar diri sendiri dijumlah dengan belajar sama gurunya atau sama dosennya. Jadi waktu belajar diri sendiri ditambah belajar sama dosennya, itu waktunya dijumlahin pun waktunya itu kurang dengan waktu kita belajar di sekolah langsung gitu. Benar-benar kurang gitu. But several students have very high time spent on study. Tetapi beberapa siswa bahkan dia itu lebih memiliki waktu belajar dibandingkan dia itu sebelum kuliah online ini, sebelum pandemi ini. Jadi ada beberapa siswa di India, dia itu memanfaatkan COVID ini dengan belajar. Jadi sampai 20 jam itu dia belajar doang. Jadi ada kesimpulan. Jadi kalau nggak COVID belum tentu dia bisa belajar 20 jam gitu. Tapi sayangnya ini cuma beberapa siswa gitu. Cuma several student. Kalau trennya itu pasti dia di bawah dari waktu asli sekolahnya gitu.
Misalkan ya di Indonesia tuh sebelum corona itu sekolah itu dari jam 6 sampai jam 3 sore. Itu kan sekitar 9 jam. Nah, di Indonesia sendiri ketika kita belajar online itu nggak mungkin kalau ditotalin itu 9 jam, itu nggak mungkin. Jadi pasti kita belajar itu cuma ya ini datanya minnya itu cuma 5 cuma 6 gitu. Jadi belajarnya itu cuma 5 jam, 6 jam, 7 jam gitu. Pasti di bawah 9 jam. 9 jam itu waktu apa? Waktu kita belajar sebelum corona gitu. Yang di sini analisis on time spent on sleep yang itu tadi rata-ratanya 8,5. Yang ini elementary school bla 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 bla. Ini kita langsung ini ya kalau di grafiknya. Nah, ini ya juga ada kesimpulan dan yang menarik. Ternyata anak SD di waktu pandemi ini, anak SD di India itu memiliki waktu tidur itu variatif. Ada yang tidur 8 jam, ada yang tidur 9 jam. Anak yang sesuai prediksi yang paling parah itu anak kuliah. Ternyata tetapi kalau lihat angkanya yang enggak parah-parah banget. Rata-rata tidur anak kuliah di India itu 7,8 jam. Yaitu bisa dibulatkan ke 8 jam lah. Artinya dia anak kuliah di India itu benar-benar punya waktu jam yang teratur itu. Waktu jam tidur yang teratur gitu. Enggak seperti saya ini jam 3 masih melek ya ini. Maksudnya itu waktu tidur di India itu benar-benar teratur. 8 jam tidur untuk anak kuliah ya. Bahkan untuk anak kuliah ya. Nah, di sini cat plotnya atau persebarannya itu violinnya seperti ini. Ini datanya homogen ya. Dia itu setuju gitu, sepakat kalau time spent on sleep-nya itu sekian ya. Maksudnya itu enggak ada variatif yang sangat banget, itu enggak ada. Kalau di kelas SD ini ya, ini ada beberapa siswa yang tidurnya enggak karuan sampai 16 jam gitu. Tapi secara keseluruhan itu, secara mayoritas itu datanya itu homogen. Dia sepakat tidur di 8 jam ini. Titik tengahnya 8 jam, titik tengahnya 8 jam, titik tengahnya 8 jam. Walaupun kuliah, titik tengahnya juga 8 jam. Otomatis India ini, siswa-siswa di India memiliki jam tidur yang teratur dan baik gitu. Di sini analisanya ada rata-rata, ada nilai tengah, ada min itu ya rata-rata tadi ya. Ini ada di junior high school, ada elementary, ada senior, ada jadi pisah-pisah dari SD, SMP, SMA gitu. Kesimpulannya, if you look at mean of time spent on sleep, all students have normal amount of time spent ini. Ini kesimpulan paling akhirnya. Kesimpulan akhirnya apa dari waktu tidur ini? Semua siswa memiliki waktu tidur yang sangat cukup gitu. Semua siswa loh ini, maksudnya itu dari SD, SMP, SMA, kuliah memiliki waktu tidur yang baik gitu. But if we look at mean and bar value and distribution of the data, tetapi jika kita melihat dari nilai minimal dan nilai maksimal atau intervalnya, ada beberapa siswa, a small number of students, ada beberapa siswa itu memiliki tidur yang sangat amburadul gitu. Have a trend of having higher time spent on sleep. Jadi itu ini kan kita lihat ini kan violinnya kan mancung ke atas. Jadi trennya itu dia punya nilai cenderung ke atas gitu. Beberapa siswa itu dia tidurnya itu kelewat banyak gitu. Ya ini masuk akal sih karena kan corona kan kita kuliah, sekolah, ngerjain tugas itu semua di rumah, bahkan bisa dibilang di kamar. Jadi otomatis waktu tidurnya itu bertambah. Dan hebatnya ini cuma beberapa siswa. Cuma berlaku beberapa siswa. Seberapa banyak siswa ya cuma setipis violinnya ini. Belum Mas, ini kan tipis banget ya. Berarti itu cuma benar-benar beberapa siswa. Sebagian kecil banget siswa itu memiliki tidur yang lebih di atas rata-rata dari jam tidur normal menurut Badan Kesehatan Amerika. Nah, ini kan mau selesai ya, alhamdulillah. Ini ada student has normal time of sleep yang seperti saya jelaskan tadi. Saya membuat kolom baru, apakah siswa tersebut mempunyai waktu tidur jam normal. Berdasarkan apa Mas? Berdasarkan badan organisasi yang ada di Amerika itu.
Yang ini persenannya ya, 0,59 itu berarti 59%. Each student has normal time. Nah, ini cukup mencengangkan. 60% siswa SD itu dia tidurnya nggak normal. Walaupun demikian, itu tidak normalnya tidurnya anak SD itu dia ngelebihin itu tadi. Ini violin yang ini. Jadi dia itu nggak normalnya 60% yang tidak normal itu dia tidurnya itu kelebihan gitu, bukan kekurangan. Jadi dia tidurnya itu sampai 10 jam, 12 jam gitu. 60% itu dia tidurnya itu kelebihan nih. Ini 52, 51 sama 75. Nah, yang paling mengejutkan adalah 75% anak kuliah itu tidurnya itu normal. 75% itu angkanya sangat tinggi, angkanya sangat stabil. Bahkan tadi kan berapa persen ya anak kuliah itu tadi yang ngisi ini. Nah, bahkan 70% yang ngisi kuesioner ini itu anak kuliah. Jadi datanya udah paling banyak dan dia yang paling stabil. Intinya apa? Intinya dia semakin valid kalau anak kuliah itu memiliki waktu tidur yang sangat-sangat normal di India. Ini lihat loh. Waktu tidur. Nah, yang ini ya saya sedikit ngantuk ya, ini udah segelingan. Kalau dipulihkan saya sambil merokok dulu. Pause. Ternyata masih berjalan ya, mohon maaf. Ya nggak apa-apa lah, sambil istirahat. Macet lagi. Pause dulu. Tes. Berapa jalannya ini detiknya? Sedikit intermezzo. Jadi saya ini jujur aja, saya ternyata ngantuk. Ini jam 3 malam. Saya ya sedikit capek lah. Ya saya itu seorang guru, jadi ketika ngajarin tuh saya itu takutnya siswa lain itu nggak paham gitu. Ada yang nggak paham, jadi saya cenderung mengulangi perkataan saya gitu. Jadi di atas sudah saya jelasin, di bawah itu saya jelasin lagi. Jadi jatuhnya itu video ini sangat tidak komprehensif. Jatuhnya itu bahkan ini sampai 47 menit gitu. Saya sudah mata cleaning ya kedua belah mata itu ngantuk banget ini. Jadi saya minum dan ini dulu, sebat dulu. Ayo kita lanjutkan. Jadi mohon maaf kalau videonya tidak komprehensif ternyata, karena saya takutnya tuh kalian nggak paham gitu. Jadi jiwa saya seorang guru les itu muncul ya ketika jelasin. Jadi di sini apakah murid mempunyai waktu tidur normal? Ya kita itu tadi ya, 60% itu tidak normal. Ini anak SD. Ini 50-50, 52% itu normal anak SMP, 51 normal anak SMA, dan yang paling mengejutkan 75% itu normal untuk anak kuliah. Jadi cuma 25%, dan ini yang isi itu 800. Jadi kalau kalian awam di dunia statistika, semakin banyak data itu semakin akurat. Ini udah datanya paling banyak 800 orang, dan dia tuh tinggi juga persentase mempunyai waktu tidur yang normal itu dia tinggi sampai 75%, yang artinya benar-benar anak kuliah di India itu tidurnya itu benar-benar teratur lah ya. Di sini ada bar chartnya. Bar chart tuh
bar chart ya inilah bar chart apa bahasa Indonesianya apa ya, saya lupa ya, mohon maaf ya kalau ke Inggrisan ini. Pokoknya inilah diagram barnya ini diagram batangnya itu demikian. Ini kon itu jumlah, kalau dipresentasikan ya yang atas ini tadi. Yang ini saya visualisasikan agar lebih mudah dicerna oleh orang awam ya. Kita masuk ke pembahasan yang menarik, yang paling menarik dan hampir selesai. Apakah murid membelanjakan waktunya atau apakah murid menggunakan waktunya lebih untuk sosial media daripada belajar? Nah, mari kita lihat presentasinya. Ternyata 80% orang itu lebih milih mau belajar gitu. No kan, berarti kan apakah murid-murid lebih suka sosial media daripada belajar gitu. Ternyata 80% anak SD itu tidak suka sosial media, dia lebih suka belajar. Karena waktu yang diluangkan untuk belajar itu lebih banyak gitu. Di sini 85% anak SMP lebih suka belajar, 70% anak SMA lebih suka belajar, 63% anak kuliah lebih suka belajar. Yang ini enggak kaget ya, karena anak kuliah itu adiksi sosial medianya itu sangat tinggi. Jadi dia turun, jadi cuma 63% anak kuliahan itu lebih prefer ke belajar ya. Tapi ini tetap positif ya, lebih besar dari 50%. Ya lumayan bagus lah, 63% dia lebih milih belajar gitu daripada sosial media. Di sini diagram batangnya, biru ini kuliah, kuning ini SHS itu senior high school SMA, ES ini SD, dan seterusnya bisa dilihat. Yang di bawah ini health issue itu sakit. Ternyata health issue health issue during lockdown. Health issue itu isu sakit waktu lockdown COVID. Ternyata ini no ya, ternyata banyak, hampir, maksudnya ini persenannya ini udah jelas ya. Kita lihat yang yes saja dah. Ini kan pertanyaannya gini, apakah kamu memiliki penyakit saat lockdown? Yang menjawab iya itu cuma segini loh, hampir nggak ada. Singkatnya, corona ini atau siswa-siswa waktu corona ini itu dia nggak sakit, singkatnya itu seperti itulah. Yang sakit itu cuma sedikit ini loh, cuma segini doang. Jadi memiliki tren yang sangat tinggi bahwa siswa-siswa di India itu sehat semua lah, singkatnya itu gitu. Cuma beberapa siswa yang sakit saat corona. Nah, di sini ada dia main apa aja. Ternyata yang paling tinggi itu Instagram. Itu sesuai prediksi kan yang ngisi kuesioner ini kan anak kuliahan semua. Jadi anak kuliahan kan pasti mainnya Instagram, YouTube sama WA. Jadi sesuai prediksi, aplikasi yang sering digunakan oleh siswa di India ya ini YouTube, Instagram sama WA. Yang lainnya ini cuma sedikit lah, ada LinkedIn, ada Snapchat gitu. Ini yang di sini tuh sebenarnya agak klise ya. Apakah waktu kalian optimalkan gitu. Di sini kan yang menjawab yes sama no itu hampir 50-50. Tapi ini kan subjektif ya, dia tergantung. Misalkan ya, saya main game 5 jam, saya cuma belajar 1 jam, tapi menurut saya itu udah optimal. Nah, maka saya jawab yes. Jadi menurut saya variabel ini tuh klise. Jadi mungkin saya hapus dalam analisa saya. Ya karena ini ngapain kita udah capek-capek analisa, sedangkan ada kolom ini jawabannya cuma yes sama no gitu. Finally ternyata kita udah selesai ya. Mungkin demikian video saya, analisa saya, dan dan ya perjalanan saya menuju kompetisi 300 juta rupiah atau $20.000. Walaupun saya tidak menang, ini merupakan suatu pengalaman saya dalam menjadi seorang data analis. Jadi saya sudah membuktikan bahwa saya sedang melakukan data analis atau sudah pernah melakukan data analis, atau saya seorang data analis.
dengan video 1 jam ini. Dan video 1 jam ini bahkan cuma 1/3 dari project saya. Masih ada video 2/3 dan 3/3-nya, yaitu tentang 2/3 itu tentang saya kasih intip tentang penutupan sekolah, dan yang ketiga itu dari datanya ini sendiri, dari data pihak Kaggle-nya itu datanya itu engagement data itu kayak seperti ketertarikan siswa dalam belajar waktu corona lah, kira-kira tuh seperti demikian. Jadi dia waktu corona itu belajar apa, pakai media apa, regionnya apa, ya kan ada distrik itu kan kayak wilayah ya. Tapi saya belum mengotak-ngatik atau belum melakukan analisa pada data engagement data ini, saya belum melakukan. Saya sudah melakukan analisa pada penutupan sekolah, dan datanya itu dari UNESCO, yaitu sudah otomatis valid ya, karena UNESCO kan lembaga kredibel dunia. Your work, ini pekerjaan saya. Dan ini ini school closure tuh penutupan sekolah ya. Ini video yang akan saya upload setelah hari ini, setelah video ini ya, akan saya upload school closure COVID impact. Saya akan mengupload ini kira-kira seperti inilah ya, yang ini penutupan sekolah di dunia itu. Jadi saya akan mengupload ini, tunggu terus updatean dari saya, tunggu 3/3 saya, dan ya doakan saya, mungkin ya kalau hoki saya menang, walaupun saya ini junior, dan ini jujur saja ini pekerjaan profesional saya pertama kali, langsung ikut kompetisi sebesar 300 juta ya, sangat menantang ya. Terima kasih yang menonton 1 jam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Saya Muhammad Gusanwa signing out.